wassalam haddasa anillah, bahwa Nabi SAW itu bercerita hadis ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian berkata, ila akhir hadis, sampai akhir hadis yang kita telah membacanya. Wa hada yusamma inda ahli ilm bi hadis al-qudsi. Di kalangan ahlul ilm, itu ilmu mustalah hadis, dinamakan dengan ilmu yaitu hadis al-qudsi. Al-hadis al-qudsi, awil hadis al-ilahi, atau al-hadis al-ilahi. Amma makana min hadis Nabi, adapun kalau itu hadis dari Nabi, fa innahu yusamma bil hadis an-nabawi, itu al-hadis an-nabawi. Baik. Wa hadal hadis al-qudsi yaqulullah ta'ala fihi. Hadis qudsi ini Allah berfirman padanya, ya ibadi inni haramtu ad-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Aku menjadikan kedzaliman tadi di antara kalian adalah perkara yang haram, maka janganlah kalian saling mendolimi. Yaqulu jalla wa ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Maksudnya ala adlimu ahadan li ziyadati sayyiatin lam ya'malha wala bin naqsi hasanati amiliha, atau wala bin naqsi hasanati amaliha, yaitu agar supaya aku tidaklah mendolimi seorang pun, tidak menambah kejelekan-kejelekan yang dia tidak beramal dengan kejelekan tersebut, dan tidak mengurangi kebaikan-kebaikan yang dia pun beramal dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi. Bal huwa subhanahu wa ta'ala hakama adalah muhsin. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi itu memberikan hukuman, memberikan keputusan keadilan yang baik. Wa hukmuhu wa thawabuhu li ibadihi dairina baina amrain, bahwa hukum Allah, pahalanya yang diberikan kepada hamba-hambanya itu berputar pada dua perkara, baina fadlin wa adlin. Dua perkara itu antara karunia dan keadilan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki karunia diberikan kepada hamba-hambanya bagi yang beramal soleh. Adil terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan hamba-hamba yang berbuat daripada kejahatan atau kejelekan. Fadlun liman amila al-hasanat, itu karunia bagi orang yang beramal amal kebaikan. Wa adlun lima amila as-sayyi'at, dan keadilan bagi orang yang beramal kejelekan. Wa laisa hunaka syai'un tsalitsun wa huwa dzulmu. Di sana tidak ada perkara yang ketiga, yaitu kedzaliman. Hanya dua saja, yaitu fadlun dan perkara adlun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal hasanat, adapun kebaikan-kebaikan, falahu subhanahu wa ta'ala yujazi al-hasanah bi asri amthaliha. Adapun kebaikan-kebaikan itu, maka Allah yang maha suci dan maha tinggi memberikan balasan kebaikan, satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Man ya'mal hasanatan yusabu bi asri hasanatin.
Barang siapa yang beramal satu kebaikan, Allah berikan pahala dengan 10 kali lipatnya kebaikan tersebut. Ammas sayyi'atu, adapun kejelekan, wahidatun, satu kejelekan, faqat saja. Qala Allah Ta'ala fi suratil An'am, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wahia makiyah, itu surat termasuk kelompok surat-surat makiyah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bil sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Al-An'am 160. Barang siapa yang mengerjakan atau mendatangkan dengan kebaikan satu, maka bagi dia 10 semisalnya, 10 kebaikan semisalnya. Dan barang siapa yang datang dengan kejelekan, mengerjakan kejelekan, fala yujza, tidaklah dibalasi illa mislaha, kecuali satu keburukan pula, satu dosa. Wahum la yudlamun, sedangkan mereka tidak didolimi. Itu namanya keadilan. Fadlun, kebaikan, keadilan pada yang buat kejelekan. La yadlimuna binaqsi sawabil hasanat, Allah tidak berbuat zalim, atau mereka tidak yudlamuna, mereka tidak didolimi dengan pengurangan pahala kebaikan-kebaikan. Wala yudlamuna biziyadati jaza'is sayyi'at, mereka tidak didolimi pula dengan tambahan balasan kejelekan-kejelekan. Satu kejelekan dibalas dengan satu dosa, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Baik. Bal Rabbuna azza wa jalla yaqul, bahkan Rabb kita yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha mulia berfirman, wa may ya'mal minas salihat wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hatma. Dan barang siapa yang beramal dari amalan saleh, atau barang siapa yang beramal dari amalan-amalan saleh, sedangkan dia seorang yang beriman, maka dia tidak takut kepada perbuatan kedzaliman dan mengurangi hak-haknya. Dulman biziyadatin fi sayyiatihi, kedzaliman itu adalah dengan menambah pada kejelekannya. Kalau dia tidak berbuat jelek atau berbuat satu kejelekan ditambah lagi dengan kejelekan yang lain, itu kedzaliman. Tidak dibalas dengan sesuai dengan kejelekannya, itu kedzaliman. Wala hatman binaqsi atau binaqsin min hasanatihi, hatman itu mengurangi dari kebaikannya. Padahal harusnya kebaikan itu diberikan pahala 10 kalinya. Nah, maka di sini seorang yang berbuat kebaikan, seorang mukmin tidak takut kepada kedzaliman dan pengurangan dari kebaikan-kebaikannya. Wa fi qoulihi ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala, inni haramtu ad-dulma ala nafsi, sungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas jiwaku, atas diriku. Dalilun ala annahu jalla wa ala yuharrimu ala nafsihi wa yujibu ala nafsihi fa mimma aujaba ala nafsihi rahmah. Di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha tinggi mengharamkan atas dirinya dan juga mewajibkan atas dirinya. Jadi Allah yang mengharamkan atas dirinya sendiri dan juga mewajibkan. Bukan kita yang mewajibkan Allah, tak boleh. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu mewajibkan Allah. Ya, Allah sudah berjanji, wajib bagi Allah untuk membalasnya. Mereka mewajibkan Allah. Nah, ini keliru. Sehingga kalau Allah tidak membalasnya, dikatakan Allah zalim. Nah, ini bahayanya pemahaman yang salah. Jadi balasan Allah kepada kita itu adalah sesuai dengan keadilan Allah, dengan keutamaannya. Kita tidak mewajibkan Allah.
Kalau mewajibkan, nanti Allah tidak memberikan apa yang diinginkan, karena Allah itu maha kuasa memberikan kapan saja. Kalau hari ini tidak dikasih, dianggap Allah tidak kasih. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kan diwajibkan Allah, hari ini kok Allah nggak kasih saya, tiba-tiba 10 tahun lagi baru kasih. Nah, dia hari ini sudah mengatakan Allah tidak kasih, berarti dolim Allah. Padahal Allah punya hikmah, kapan dia berikan pada kita. Jadi tidak mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah yang maha tahu terhadap hamba-hambanya. Di sini Allah mewajibkan atas dirinya, sekaligus Allah juga mengharamkan atas dirinya. Dari perkara yang Allah wajibkan atas dirinya adalah ar-rahmah. Qala Allah Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Al-An'am ayat 54. Dan Allah telah menetapkan, Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Wa mimma harrama ala nafsihi ad-dulmah. Dan dari apa-apa yang Allah haramkan terhadap dirinya adalah kedzaliman. Sebagaimana hadis ini. Wa dzalika li'annahu fa'alul lima yurid yahkumu bima yasha'u. Karena Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki, menghukumi dengan apa yang Allah kehendaki pula. Fakama annahu yujibu ala ibadihi wa yuharrimu alaihim. Sebagaimana pula Allah mewajibkan atas hamba-hambanya dan juga Allah mengharamkan atas mereka. Yujibu ala nafsihi wa yuharrimu alaiha jalla wa ala. Allah pun juga mewajibkan atas dirinya dan juga Allah mengharamkan atas dirinya, yaitu maha mulia dan yang maha tinggi. Li'anna lahul hukmu at-tamu al-mutlaq. Karena Allah itu memiliki hukum yang sempurna, yang mutlak, tidak dikaitkan dengan apapun. Hukum yang umum, yang sempurna, yang mutlak, itu hukum Allah. Wa qawlu ta'ala, Allah berfirman atau Allah berucap, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku menjadikan di antara kalian kedzaliman itu perkara yang diharamkan, maka janganlah kalian saling mendolimi. Ay la yatlimu ba'dukum ba'dan. Janganlah sebagian kalian mendolimi sebagian yang lain. Wal ja'lu huna huwa al ja'lu asy-syar'i. Ja'al di sini ya, menjadikan, bahasa Indonesianya di sini menjadikan yang syar'i. Itu wadzalika li anna al ja'la alladhi adhafahu Allah ila nafsihi imma ayyakuna kauniyan mislu qauli ta'ala. Dan sesungguhnya al-ja'la itu menjadikan di sini yang Allah sandarkan kalimat ja'la itu kepada Allah, kepada dirinya, itu boleh jadi keadaannya itu kaunian, kauni. Nah, nanti syar'i dan kauni. Di sini ja'la itu syar'i, bukan kauni. Seperti Allah berfirman, wa ja'alna laila libasa, itu kauni. Dan dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian, libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang hari itu tempat mencari penghidupan, ma'asha. Wa imma ayyakuna syar'iyan mislu qaulihi ta'ala. Dan bisa jadi Allah juga menjadikan keadaan itu ja'ala tadi dengan bentuk syar'i, seperti Allah berfirman, ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ini tidaklah Allah menjadikan dari bahirah, ini jenis unta betina ya. Nanti bisa lihat sedikit, agak panjang penjelasannya. Dan tidak pula sa'ibah, itu juga unta betina ya. Wala wasilatin, itu domba. Kemudian
walahamin itu onta jantan, kemudian dijadikan oleh orang-orang jahiliyah itu sebagai perkara-perkara yang mereka menganggap sesuatu yang akan terjadi, atau kalau melanggar akan menjadi demikian-demikian. Dari binatang-binatang ini yang mereka jadikan nama-nama bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Baik. Al-Maidah ayat 103 bisa dilihat sendiri. Ma ja'ala ay ma syara'a. Ya, itu tidaklah kami syariatkan. Wa illa faqad ja'ala dzalika kaunan. Kalau tidak, maka ja'ala itu hanya berbentuk kaunan. Li'annal Arab kanu, dahulu orang Arab itu yaf'aluna hadha, mengerjakan perbuatan tadi, menjadikan onta betina setelah melahirkan 5 kali, saibah itu onta lagi, kemudian domba dan seterusnya tadi. Wa mislu hadha al hadis, seperti hadis ini, ja'altuhu bainakum muharraman. Kami menjadikan, atau aku menjadikan kedoliman itu di antara kalian sebagai yang diharamkan. Ai ja'altuhu ja'lan syar'iyyan la kauniyan. Ya, kami telah atau aku menjadikan perbuatan kedoliman itu sebagai sesuatu yang syar'i, bukan sesuatu yang kauni saja. Li anna dzulma yaqa, karena kedoliman itu terjadi. Oh, berarti begini maksudnya. Baik. Jadi beliau kembali kepada hal yang berkaitan dengan syar'iyan dan kaunian. Kalau kauni, jelek maupun baik, itu pasti apa? Terjadi. Kalau syar'i, itu yang baik saja dan belum tentu terjadi. Nah, ini dari pembahasan itu berkembang sampai yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, kita jelaskan itu di tempat yang lain saja. Ini kita jelaskan tentang kedoliman saja. Baik. Wa qauluhu ja'altuhu bainakum muharraman. Aku menjadikan kedoliman itu di antara kalian sebagai hal yang diharamkan. Ad-dulmu bi nisbati atau bi nisbati fima bainahum yakunu fi salasati asya bayyanaha Rasulullah SAW. Kedoliman dengan penyandaran pada apa-apa yang di antara mereka itu terjadi pada 3 sesuatu. Allah telah menjelaskan, atau Rasul telah menjelaskannya fi qaulihi, pada ucapannya, wa huwa yaktub an-nas fi hajjatil wada. Itu beliau sedang berkhutbah kepada manusia pada haji wada, haji perpisahan, ya. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan kalian atas kalian haram. Tidak boleh kalian tumpahkan darah di antara kalian. Tidak boleh kalian mengambil harta-harta sesama kalian. Tidak boleh kalian pun menjatuhkan kehormatan saudara muslimin. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana keharaman hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini, itu Mekah. Ala hal balagtu, apakah aku telah menyampaikan? Qalu, para sahabat mengatakan, na'am, ya. Qala Allahumma fashhad, ya Allah, maka saksikanlah. Fahadihi thalathatu asya'a ad-dima'u wal amwalu wal a'radu, yaitu yang sudah diharamkan. Tidak boleh kita itu apa? Menumpahkan, saling membunuh. Itu pertama dalam masalah darah dan harta, kemudian juga kehormatan. Itu juga diharamkan. Fadzulmu fima bainal bashar haramun fid dima. Maka kedoliman pada apa-apa yang ada di antara manusia haram di dalam masalah darah. Dan darah itu akan menjadi suatu yang akan juga termasuk
yang akan dihisab pertama kali di antara manusia. Kalau sholat antara hamba dan Allah akan dihisab pertama kali. Antara manusia dan manusia itu yang pertama kali dihisab adalah tentang darah itu, ya, pembunuhan dan seterusnya. Baik. Fala yajuzu li ahadin ay ya'tadiya ala dammi ahadin. Tidak boleh bagi seorang pun untuk melampaui batas atas darah seorang pun. La ala dammin tafutu bihi an-nafsu wa huwa al-qatl, tidak pula atas darah yang telah melewati dengannya jiwa, yaitu peperangan, pembunuhan maksudnya. Wala ala dammin yahsulu bihi an-naqsu, tidak pula darah atas darah yang terhasilkan dengannya an-naqsu, kekurangan, kadamil khuruj, seperti damnya al-juruh, ya, seperti damnya al-juruh, damnya darah, seperti darah, tidak boleh. Kita juga melukai seorang muslim nggak boleh tanpa hak. Wa kasril idham, atau mematahkan tulang, nggak boleh. Wa ma asbahaha, dan apa yang semisalnya, kullu hadza haramun la yajuz, semua ini haram, tidak boleh. Wa'lam anna kasra azmin al-mayyit ka kasrihi hayyan. Ingatlah bahwasanya mematahkan tulang mayit itu seperti juga mematahkan tulang orang yang masih hidup, haram semuanya. Kama jaa dalika anin Nabi sallam, sebagaimana telah datang dari Nabi sallam, fal mayyitu muhtarimun ala la yajuz ay yu'khad min a'dha'ihi syai'un. Mayit itu memiliki kemuliaan, tidak boleh diambil dari anggota-anggota badannya sesuatu pun. Wala ayyuksar min a'dha'ihi syai'un, tidak boleh dipatah, dirusak dari anggota-anggota badannya sedikit pun. Li'annahu amanatun, karena dia adalah amanah. Wa saufa yub'atsu bikamilihi yaumil qiyamah, karena semua itu akan dibangkitkan dengan kesempurnaan dari makhluk tersebut pada hari kiamat. Jadi orang itu akan dibangkit dengan sempurna, dengan anggota badannya yang sempurna di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian wa idza kana kadzalik fala yajuz an ta'khud minhu syai'an. Kalau perkaranya demikian itu, maka tidak boleh untuk kamu mengambil darinya sedikit pun. Nah, ini dalilnya. Walihada nassa fuqaha'u al-Hanabilah rahimahullah, oleh sebab ini para fuqaha dari madhab al-Hambali, semoga Allah merahmati mereka, mereka menetapkan ala annahu la yajuz ay yukhad minal mayyit syai'un min a'dha'ihi, tidak boleh untuk diambil dari mayit sedikit pun atau sesuatu pun dari anggota-anggota badannya. Walau ausa bihi, walaupun dia berwasiat dengannya. Kalau aku sudah mati nanti, mataku iso diambil misalnya. Ini wasiat namanya, tapi tidak dilaksanakan. Karena wasiatnya wasiat yang haram, tidak dilaksanakan. Baik. Wa dzalika li anal mayyit muhtarim, mayit itu mulia. Kama annal hayya muhtarim, bahwa yang hidup pun juga mulia. Fa idza akhadna minal mayyit udwan au kasarna minhu azman kana dzalika janayah atau jinayah alaihi. Maka apabila kita mengambil dari mayit anggota badan atau mematahkannya darinya tulang, maka demikian itu perbuatan jinayah, perbuatan pidana, kejahatan atasnya. Jinayah itu
Kalau dalam bahasa umum itu tindakan pidana, bukan perdata. Tindakan pidana. Kalau perdata hutang piutang ya, pidana kejahatan. Baik. Kemudian wakana i'tidaan alaih, itu merupakan bentuk i'tidaan, melampaui batas terhadapnya. Wa kunna asimina bidzalik, dan kita berdosa atas perbuatan itu. Oke, jadi nggak boleh mengambil anggota badan ya. Nah, ya. Walaupun dia berwasiat, tapi wasiatnya haram, nggak boleh. Baik. Al-mayyitu nafsuhu la yastati'u ayatabarra bisyai'in min a'dha'ihi. Mayit dirinya sendiri tidak mampu untuk menderma, berbuat baik, menderma dengan sesuatu dari anggota-anggota badannya. Li'anna a'dha'ahu amanatun indahu, karena anggota-anggota badannya itu merupakan amanah di sisinya. La yahillu lahu ay yafruta fiha, maka tidak halal baginya untuk dia itu melampaui batas, mengurangi atau melampaui batas padanya. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh sebab itu Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Wa fassaraha Amr ibn al-As radhiyallahu an bil insan idza kana alaihi jinayah wa kana fil barad wa khafa iniktasala ayatadarrara. Ya. Ini ditafsirkan oleh seorang bernama Amr ibn Aus terhadap orang yang apabila atasnya ada jenabah ya, bukan jenayah. Jenabah itu ada junub, dan dia di dalam kondisi pada suasana yang dingin, al-bard. Dan dia khawatir apabila dia mandi akan memberi mudarat padanya. Ja'ala Amr ibn As hada dakhilan fi al-ayah. Maka Amr bin As menjadikan ini sebagai masuk dalam tafsir ayat ini. Jadi kalau orang itu sedang junub, kondisinya itu sangat dingin, Mbak. Kalau mandi itu membahayakan. Pernah ada kejadian yang meninggal juga di zaman sahabat itu. Di dalam kitab Jawabul Kafi atau Ada-Odawa, tentang bercerita tentang bertanya kepada orang yang ilmu yang tidak tahu. Hadis itu panjang. Itu rombongan sahabat ada yang berjalan di suatu tempat, tertimpa oleh batu dari atas bukit, kemudian berdarah dari kepalanya. Malamnya dia junub, padahal itu suasananya sangat dingin. Bertanya kepada sahabat yang lain, apakah aku wajib junub? Kata para sahabat, kalau ada air kamu wajib junub. Kemudian dia mandi, mati, meninggal. Radhiyallahu anhu. Perkara ini dilaporkan oleh sahabat yang lain kepada Nabi ketika datang ke kota Madinah. Kata Nabi, kalian telah membunuhnya. Kalian telah membunuhnya. Ketahuilah ya, obatnya bodoh itu apa? Bertanya. Obatnya bodoh itu apa? Bertanya. Ini kata Nabi SAW. Ya, itu kemudian Nabi mengajarkan setelah itu cara orang yang ketika dia itu sedang luka di suatu tempat dan dia mandi, maka Nabi mengajarkan caranya dengan cara apa? Tayamum. Ya, tayamum, bukan dengan apa? Mandi. Baik. Itu diantaranya ya. Jadi di sini Amr bin Al-As menjadikan ayat ini juga sebagai tafsir dari apa yang ditafsirkan pada orang yang junub mendapatkan kondisi dingin, maka dia tidak mandi. Ya, cukup dengan tayamum. Wa dzalika hina kana Amr ibn As radhiyallahu an fi sariyah. Ya. Wajnaba wa kanat
al-lailah baridah fatayammam wa shalla bi ashabihi. Dahulu juga Amr bin As itu berada suatu pasukan Syariah. Syariah itu pasukan yang tidak dipimpin oleh Nabi SAW. Nabi mewakilkan kepada para sahabat pasukan. Dan beliau junub. Dan di malam itu malam yang baridah, yang dingin. Maka kemudian dia bertayamum dan sholat dengan sahabatnya. Walamma raja'u ila Rasulullah, tatkala mereka kembali kepada Rasulullah, wa balaghahu al-khabar, dan telah sampai kepada dia Nabi SAW itu berita ini, qala li Amr, berkata Nabi kepada Amr, as-shalaita bi ashabika wa anta junub? Apakah engkau sholat bersama sahabat-sahabatmu sedangkan engkau sedang junub? Yakni lam taktasil, engkau tidak mandi. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni dzakartu qaulallah ta'ala, inni dzakartu qaulallahi ta'ala, aku ingat kepada ucapan Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, sungguhnya Allah itu terhadap kalian kasih dan sayang. Ya. Wa khaffatil barat, ya, atau wa khaftu al barat, atau wa khiftu al barat fatayamamta, atau fatayamamtu, aku pun kemudian takut terhadap dingin, kemudian aku pun bertayamum. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu ala fi'lihi wa ala istidlalihi bil ayat. Kemudian Nabi pun tertawa dan menetapkan perbuatan dari Amr tadi, dan atas pendalilannya dengan ayat. Lam yakul, Nabi tidak mengatakan innal ayah lam tadulla ala hadha. Nabi tidak mengatakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan atas ini. Nah, ini tafsir daripada Amr bin As, disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidan, maka kalau begitu, kullu syai'in yadurru abdanana aw yafutu minha syai'an fa innahu la yahillu lana an naf'alahu. Kalau begitu, segala sesuatu yang memudoroti badan-badan kita atau yang terlewatkan darinya sesuatu pun, maka sungguhnya tidak halal bagi kita untuk melakukannya. Liqauli ta'ala wala taqtulu anfusakum. Itu bisa, ya futus itu artinya bisa melenyapkan ya sesuatu. Fama hurrima alaina an natanawal al-dukhan wa ghairahu min al-asya ad-darrah. Maka kita juga tidak boleh untuk menghisap rokok, mudut, ya, dan selainnya dari perkara-perkara yang membahayakan. Illa min ajali himayatil badan, kecuali dari sebab untuk menjaga badan. Fal badanu muhtarimun, badanmu itu adalah perkara yang mulia, yang terhormat. Faqulu ar-rasul sallallahu faqulu rasul sallam dima'akum, itu pada ucapan Nabi, darah-darah kalian. Yasmalu dam alladhi yuhliku bihi al-insan wa huwa al-qatl, masuk padanya adalah darah yang membinasakan dengannya manusia, yaitu al-qatl, pembunuhan. Wa dam alladzi biduni dzalik, atau dam yang selain daripada itu, seperti melukai. Melukai itu juga haram kalau tidak sebabnya. Keluar darah karena sebab melukai, haram. Ya. Kemudian wa huwa al-jarhu au kasrul 'adham au ma asbaha dzalik, seperti luka atau mematahkan tulang dan atau apa yang semisal dengan demikian, itu haram semuanya. Itu berkaitan dengan dima'akum, haram. Sekarang amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Nabi, wa amwalakum, juga haram harta-harta kalian. Fa innal amwala qad harramallahu subhanahu wa ta'ala ala ba'dina ay ya'khudha min mali akhihi
bi ghairi haqqin. Karena harta-harta itu terkadang Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas sebagian kita untuk mengambil dari harta saudaranya dengan tanpa hak. Bi ayyi nau'in minal anwa, dengan berbagai jenis macam-macam dari cara mengambilnya. Sawaun akhadna atau sawaun akhadahu ghasaban, sama saja apakah dia mengambilnya dengan cara gosok, yaitu akhul syarak atau syarikah atau sarakah, jadi saudara dari mencuri, gosoban, gosok, bi ayyahudahu bil quwwah, atau dengan cara kekuatan, yaitu mengambil terang-terangan, au akhadahu sariqah, atau mengambil dengan cara mencuri, au ikhtitafan, atau menyambar atau merampok, ya. Au khianatan, atau dengan cara berkhianat, mengambil harta orang lain dengan cara khianat. Au gishan, atau dengan cara curang, gish. Au kadiban, atau dengan cara berbohong. Bi ayyi nau'in min hadil anwa fa innahu haramun alaihi. Maka dengan jenis manapun dari jenis-jenis ini, maka sungguhnya itu haram atasnya. Korupsi misalnya, ada Pak? Korupsi bahaya sekali, korupsi itu. Uang miliaran, triliunan, wih, piye wih. Itu bahaya sekali, itu pertanggungjawaban di akhirat nanti itu. Hidup sementara, tapi nanti sengsaranya orang pada tuntut semua nanti. Itu kalau itu uangnya orang banyak gimana coba? Misalnya di akhirat nanti gimana coba? Dituntut kedoliman, ya, itu bahaya. Maka janganlah kita berbuat hal-hal tersebut. Ambil dari hak kita saja, hak orang lain tidak usah. Apalagi sudah banyak begitu, ya. Hak orang lain 1-2 aja kita sudah takut, apalagi yang kayak gitu, anak cucu turunan semua. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang seperti itu ya. Dulu hidupnya di masjid dari kecil sampai besar, TPQ, TPA, besok dapat jabatan wis korupsi. Nah itu karena pengalaman. Dulu kan kita kan dulu remaja masjid kan, begitu kan? Remaja masjid ini, tiba-tiba wis dapat jabatan korupsi misalnya gitu. Nah ini bahaya, karena dulunya juga di masjid itu. Teman-temanku, konco-koncoku misalnya kan seumuran saya kan banyak itu yang sudah jadi pejabat-pejabat itu. Nah bahaya itu nanti, nggak boleh gitu. Nah anak-anak sekarang alim-alim, tetap jadi alim terus. Nah, jangan kemudian berubah nanti kalau sudah dicoba dengan ujian-ujian dunia. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.